Saya ke Mas Jayadi sekarang. Mas Jayadi, ini kan sebenarnya posisi PDI Perjuangan kalau dilihat-lihat di atas angin ya, mereka bebas memilih siapa calonnya per hari ini. Tetapi kemudian memilih jalan yang lebih aman, tidak perlu beresiko, kemudian harus menyatukan ideologi yang terlalu ekstrim, beda kanan kiri, memilih kader sendiri. Kira-kira seperti apa peluang PDI Perjuangan kalau kemudian memilih Pramono Anung nanti untuk dijadikan lawan dari RK Suswono? Kalau bicara elektoral, Pramono Anung paling lemah dibandingkan, apalagi kalau dibandingkan dengan Ahok dan Anies ya, Iya. secara elektoral itu paling lemah. Jadi eh, itu memberi peluang lebih besar kepada Ridwan Kamil untuk melenggang berhadapan dengan Pramono Anung, siapapun pasangan cawagupnya. Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa memang paling tidak PDI Perjuangan itu mempertimbangkan tiga aspek di Pilkada Jakarta ini. Satu, faktor elektoral. Kalau faktor elektoral yang jadi pertimbangan, maka yang paling berpeluang adalah Anies atau Ahok, gitu kan. Iya. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang terkait dengan ideologi. Faktor-faktor ideologi itu sebetulnya, walaupun tadi Anda bilang cukup jauh jarak antara Anies dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya ada jembatannya kan. Ideologi itu jembatannya adalah kebijakan. Tadi Mas Seno menyebut soal keberpihakan pada wong cilik, kebinekaan atau pluralisme ya dan seterusnya. Hmm. Itu kan jembatan antar ideologi di kebijakan. Dan saya kira kalau soal ideologi itu masih bisa dikompromikan, masih bisa dicari jalan keluarnya. Nah, faktor ketiga yang tampaknya sulit tampaknya menjadi penghalang ya untuk Anies dijadikan calon, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan politik dan strategi, politis dan strategis. Hmm. Faktor politis itu termasuk di dalamnya penolakan atau resistensi di internal PDI Perjuangan, baik yang berasal dari akar rumput maupun yang berasal dari elit-elit PDI Perjuangan. Termasuk di dalamnya mungkin ya ketidaknyamanan atau pertanyaan-pertanyaan dari ketua umum sendiri yang belum terjawab kalau memajukan Anies sebagai calon. Itu saya kira itu faktor politis ya. Faktor politis juga terkait dengan misalnya residu Pilkada 2017 di mana masih ada katakanlah para pendukung Ahok ya, Ahok sendiri, sejumlah kader yang lain yang tampaknya masih tidak nyaman atau belum bisa menerima kalau Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Baik. Faktor-faktor politis seperti ini bisa berpengaruh. Faktor politis lain sekaligus juga strategis adalah bagaimana konteks Pilkada Jakarta dikaitkan dengan konteks politik ke depan. Hmm. Terkait juga termasuk dengan pemerintahan. Tadi Mas Yono mengatakan bahwa walaupun Jakarta secara undang-undang tidak lagi menjadi ibu kota, tapi secara praktek, secara praktikal, sampai dengan 5 sampai 10, mungkin 15 tahun ke depan, Jakarta masih akan tetap berperan minimal sebagai ibu kota transisi. Karena seperti kata Pak Presiden sendiri, IKN sampai dengan Agustus lalu ketika dipakai untuk upacara bendera, upacara Hari Kemerdekaan, itu kan baru 15%. Jadi masih jauh, masih cukup panjang perjalanan IKN untuk menggantikan Jakarta secara keseluruhan menjadi ibu kota. Hmm. Jadi posisi-posisi Jakarta seperti itu yang dipertimbangkan. Cuma memang kalau mencalonkan Pramono Anung, maka tujuan PDIP berarti lebih fokus pada aspek mengutamakan kadernya, sekaligus juga faktor-faktor yang terkait dengan politik ke depan dan strategi-strategi ke depan yang menjadi pertimbangan. Soal menang atau kalah tampaknya menjadi pertimbangan kedua. Karena kalau misalnya mau menang sekaligus kadernya maju, sebetulnya ada alternatif lain, yaitu Ahok gitu ya. Iya. Meskipun dari hitung-hitungan elektoral, saya kira memang Ahok sedikit lebih rendah kapasitas atau peluang menangnya kalau berdasarkan data-data yang ada sekarang. Tentu saja itu masih dinamis, bisa berubah. Tapi kalau Pramono Anung itu memang cukup jauh. Kalau kita hanya melihat data-data elektoral, tampaknya Pramono Anung tidak mudah ya, atau cukup sulit untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil di dalam memenangkan Pilkada Jakarta. Oke, Mas Jayadi, kalau membacanya berarti kalau kita mencoba memaknai jawaban dari Mas Seno tadi, Anies sudah tidak punya peluang ya didukung oleh PDI Perjuangan? Ya, kalau membaca yang disampaikan oleh Mas Seno dan kita juga mendengar berbagai kabar burung, burungnya entah burung
burungnya sudah terlatih atau belum itu ya, itu kelihatan peluang Anies mengecil. Hmm, Peluang Anies mengecil, peluang Mas Pram membesar. oke. Ya, ada yang yakin sudah sampai 60%, bahkan ada dari pembicaraan ya, ini rumor-rumor yang kita dengar itu sampai ada yang mengatakan sudah 80-90% itu Mas Pram. Tapi sekali lagi seperti perakiraan cuaca kan, kalau perakiraan cuaca mengatakan 95% besok hujan, masih ada 5% kan. Jadi ya tentu saja kalau ditanya apakah peluang Anies sudah tertutup 100%, ya belum. Masih masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kita nggak tahu kan. Siapa Kemungkinannya tahu apa misalnya Mas Jayadi? Masih ada celah lain nggak kalau kita bicara mungkin di luar PDI Perjuangan? Kan ini Anies sudah sekarang. ditinggal PKS, sekarang mungkin akan ditinggal PDI Perjuangan. Masih ada jalan lain menuju ke pilkada? Oh, kalau tidak lewat PDI Perjuangan, Anies nggak punya pilihan lain lagi. Oke, Dia berarti kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan Anies, maka tutup buku. Anies harus seperti Ganjar. Jadi oke, harus mencari panggung lain untuk mempersiapkan diri kalau mau maju lagi di Pilpres 2029, kan gitu. oke. Dan tentu saja politik masih dinamis untuk beberapa tahun ke depan. Jadi posisi Anies memang satu-satunya tidak punya pilihan lain. Kalau mau maju Pilkada DKI hanya lewat PDI Perjuangan karena hanya itu jalannya, tidak ada jalan lain. Oke, Kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan berarti Anies tidak nyalon. baik.